Raka menatap langit pagi dari balik kaca jendela kamar kontrakannya yang sempit. Sudah 3 bulan ia menganggur sejak perusahaannya gulung tikar. Tabungan menipis, cicilan motor menumpuk, dan perut sering hanya kenyang oleh air putih. Ya Allah, sampai kapan begini? Lirihnya. Pagi itu, berbeda dari biasanya. Saat hendak rebahan lagi, suara azan dari masjid kecil dekat kontrakan terdengar menggema. Tapi bukan suara azan subuh, melainkan lantunan lembut dari seorang imam yang tengah memimpin syalat duha. Raka terdiam. Shalat duha, dulu ibu sering bilang, kalau rezeki seret, coba duha, tapi aku selalu anggap enteng. Entah kenapa, kakinya melangkah keluar. Ia berwudu, lalu masuk ke masjid dengan rasa malu. Sudah lama ia tak sujud dengan sungguh-sungguh. 2 rakaat, 4 rakaat. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Suasana masjid yang tenang, sinar mentari pagi yang hangat, dan bisikan hatinya membuat dada sesak. Ia menangis dalam sujud terakhirnya, memohon jalan keluar. Selesai sholat, ia duduk lama di sajadah. Hatinya terasa lapang meski belum tahu akan makan apa siang nanti. Tak lama, seorang pria tua menghampirinya. Nak, kamu butuh pekerjaan? Tanyanya lembut. Raka mengangguk pelan. Saya cuma ingin bisa kerja lagi, Pak. Apa saja? Pria itu tersenyum. Anakku butuh bantuan di tokonya. Tadi aku lihat kamu sungguh-sungguh dalam syalat duha. Mungkin ini jalannya. Raka tertegun. Ia tak menyangka keajaiban bisa datang secepat ini hanya beberapa menit setelah ia mengadu pada Allah dalam sujudnya. Raka mulai bekerja di toko sembako milik anak Pak Yusuf, pria tua yang ia temui di masjid. Meski hanya sebagai kuli angkut dan penjaga toko, ia menjalaninya dengan penuh syukur. Setiap pagi sebelum membuka toko, Raka menyempatkan diri syalat duha. Ia merasa ada kekuatan baru setiap kali usai menundukkan kepala di atas sajadah. Ketenangan yang dulu tak pernah ia temui saat masih sibuk mengejar dunia. Pak Yusuf sering memperhatikan diam-diam. Kau tampak berbeda, Raka. Ujarnya suatu pagi. Dulu saya hanya mengejar uang, Pak. Tapi sejak syalat duha, saya belajar mengejar ridha Allah. Ternyata lebih menenangkan. Pak Yusuf tersenyum bijak. Allah itu maha melihat. Siapa yang menyerahkan harapannya dalam sujud, akan Allah jaga hatinya. Suatu hari, toko mendapat pesanan besar dari perusahaan catering. Raka dipercaya mengatur pengiriman barang. Kerja kerasnya menuai pujian, dan dari situ, pemilik toko mulai memberikan kepercayaan lebih. Bahkan, ia ditawari menjadi pengelola cabang toko yang baru akan dibuka. Raka, kamu mau memimpin cabang baru di pasar baru? Tanya pemilik toko. Raka menunduk, tak percaya. Hatinya gemetar. Saya? Apa saya mampu? Insya Allah, kamu amanah, rajin, dan yang paling penting kamu jaga hubunganmu dengan Allah. Air mata Raka menetes. Ia teringat hari pertama ia sujud duha di masjid. Jalan hidupnya berubah. Bukan karena hebatnya usaha, tapi karena ia kembali pada Rabb-nya. Hari pertama membuka cabang toko di pasar baru membuat Raka gugup. Ia belum pernah memimpin tim, apalagi mengelola toko sendiri. Tapi seperti biasa, sebelum membuka pintu toko, ia menepi di pojok ruangan kecil yang ia jadikan mushola, lalu menunaikan syalat duha. Dalam sujudnya, Raka memohon, Ya Allah, Engkau tahu aku bukan siapa-siapa. Tapi aku berserah padamu. Bimbing aku, jaga rezeki ini agar tak membuatku lalai. hari itu, banyak pelanggan datang. Beberapa bahkan mengatakan, Toko ini beda ya, Mas. Rasanya nyaman dan jujur. Raka hanya tersenyum. Dalam hatinya, ia tahu itu bukan karena dirinya. Itu karena Allah menyentuh hati para pelanggan melalui ketulusan niat. Tak lama kemudian, seorang ibu tua masuk, membawa daftar belanja. Mas, ini untuk panti asuhan, tapi uang kami terbatas. Bisa bantu? Raka terdiam. Laba toko belum banyak. Tapi entah kenapa, hatinya tergerak. Ia potong harga beberapa bahan dan memberi bonus seadanya. Setelah ibu itu pergi, seorang pria yang memperhatikan dari sudut toko menghampiri. Saya lihat tadi, Mas bantu ibu itu dengan tulus. Saya ini pemilik jaringan minimarket. Saya cari orang jujur untuk saya ajak kerjasama. Raka tertegun. Maaf, Pak. Saya ini cuma orang biasa. Justru itu, Allah biasanya titip amanah besar ke orang yang rendah hati. Besok, datang ke kantor saya. Syalat duha pagi itu kembali menjadi titik keajaiban. Bukan hanya menenangkan, tapi juga membuka jalan rezeki yang tak pernah ia duga. Pagi itu,
Udara pasar baru terasa lebih segar dari biasanya. Raka datang lebih awal ke toko, mengenakan pakaian rapi, karena hari ini ia dijadwalkan bertemu dengan Bapak Arya, pemilik jaringan minimarket yang ingin mengajaknya kerjasama. Namun, sebelum berangkat, ia tetap meluangkan waktu untuk shalat duha. Di dalam mushola kecil toko, ia menangis lirih dalam sujudnya. Ya Allah, jika ini baik untuk akhiratku, mudahkanlah. Tapi jika ini menjauhkan aku darimu, maka jauhkan. Pertemuan dengan Pak Arya berjalan penuh kehangatan. Tanpa basa-basi, pria itu menyodorkan penawaran. Raka akan diberi modal untuk membuka toko grosir milik sendiri dengan sistem bagi hasil dan pendampingan penuh. Kenapa saya? Tanya Raka, bingung. Pak Arya tersenyum. Saya pernah di posisimu dulu, lelah, jatuh, dan bangkit lewat sholat duha. Kamu mengingatkan saya pada masa itu? Hati Raka bergemuruh. Ia pulang dengan perasaan yang sulit diungkap. Di perjalanan, ia membeli satu hadiah kecil, sebuah sajadah baru untuk mengganti sajadah lama di toko yang mulai lusuh. Sajadah itu telah menjadi saksi air matanya. Sesampainya di toko, Raka tersenyum menatap ruang kecil mushola. Ternyata Engkau benar-benar cukupkan hamba-Mu, ya Allah. Bahkan lebih dari cukup. Ia sadar, bukan usaha atau kecerdasannya yang membuka semua pintu itu, tapi keberkahan dari ketundukan di pagi hari, dari sujud yang tulus, dan penuh harap saat dunia masih sibuk dengan kesibukan masing-masing. Hari demi hari, usaha Raka berkembang pesat. Toko grosir yang ia kelola bersama jaringan milik Pak Arya menjadi pusat distribusi bahan pokok bagi warung-warung kecil di sekitarnya. Para pelanggan percaya padanya bukan hanya karena harga, tapi karena kejujurannya yang tulus. Namun di tengah kesibukan, Raka tetap menjaga satu hal, sholat duha. Setiap pagi, ia menutup pintu kantornya sebentar, membentangkan sajadah, dan bersujud dalam hening. Suatu pagi, seorang pemuda bernama Dani melamar kerja. Ia masih muda, terlihat bingung dan lusuh. Saya hanya tamatan SMA, Mas. Nggak ada pengalaman. Katanya. Raka menatap mata Dani yang jujur. Ia teringat dirinya di masa lalu. Apa kamu sanggup jaga kepercayaan dan jujur meski tak ada yang melihat? Dani mengangguk. Saya sedang belajar dekat sama Allah, Mas. Mulai dari salat duha juga. Roket Hashenyum Haru. Kalau begitu, mulai besok kamu kerja di sini. Dani menjadi pegawai pertama yang dia bimbing sendiri. Setiap pagi, sebelum membuka toko, Raka dan Dani shalat duha bersama. Suasana kantor berubah. Rezeki lancar, hati tenang, dan hubungan antar karyawan terasa seperti keluarga. Raka mulai menyadari bahwa keajaiban shalat duha bukan hanya soal datangnya rezeki, tapi tentang bagaimana Allah memperhalus hati, mempertemukan dengan orang-orang baik, dan menjadikan hidup penuh makna. Dari sajadah itulah, cahaya datang perlahan. Menyusup ke relung hati yang dulu hampa, kini terang oleh cinta dan keimanan. Setelah sekian lama berjalan mulus, sebuah ujian besar datang. Salah satu mitra pemasok Raka gagal memenuhi pengiriman tepat waktu, padahal sudah dibayar di muka. Akibatnya, belasan pelanggan komplain dan menuntut pengembalian uang. Kantor yang biasanya tenang berubah tegang. Dani dan timnya panik. Tapi Raka tetap tenang. Ia masuk ke mushola kecil di sudut kantor, membentangkan sajadah, dan memulai sholat duha seperti biasa. Dalam sujudnya, ia berkata lirih, Ya Allah, Engkau yang memberi, dan Engkau pula yang bisa mengambil. Jika ini ujian, kuatkan. Jika ini peringatan, ampuni. Selesai syalat, Raka memanggil seluruh tim. Tenang, kita hadapi ini dengan jujur. Kita ganti kerugian pelanggan semampunya. Sisanya, biar Allah yang cukupkan. Beberapa hari kemudian, tanpa diduga, pelanggan-pelanggan yang tadinya marah malah kembali dan memuji kejujuran tim Raka. Jarang ada toko seperti ini yang tetap tanggung jawab meski rugi. Kata salah satunya. Tak hanya itu, seorang pengusaha bahan pokok besar dari luar kota menghubunginya. Saya dengar toko Anda sedang kesulitan. Saya ingin bantu, tanpa bunga. Ini bentuk dukungan untuk pelaku usaha yang amanah. Raka hampir tak percaya. Ia kembali menatap sajadah yang mulai usang di mushola. Engkau benar-benar tak pernah meninggalkan hamba-Mu yang bersujud, ya Allah. Kini ia makin yakin salat duha bukan hanya pembuka rezeki, tapi juga penenang dalam badai. Saat dunia berguncang, sujud jadi tempat paling kokoh untuk bersandar. Usaha Raka mulai stabil kembali. Pelanggan semakin percaya,
dan hubungan dengan para karyawan terasa seperti saudara. Tapi ada satu hal yang terus ia renungi. Mengapa hatinya kini jauh lebih damai dibanding saat dulu bergaji besar? Pagi itu, setelah salat duha, Raka duduk lama di musola kecil. Ia mengingat kembali masa lalunya waktu ia sibuk mengejar target, bonus, dan gengsi. Namun hatinya terasa kosong. Kini, meski penghasilan belum sebesar dulu, ia merasakan cukup. Anak-anak tetangga sering datang ke tokonya minta sisa kardus atau sekadar jajan, dan Raka melayani mereka dengan senyum. Dani pernah bertanya. Mas, apa yang Mas Raka doakan saat duha? Raka menjawab pelan. Dulu aku minta uang, sekarang aku minta hati yang tenang. Dan ternyata, ketenangan itulah rezeki yang paling besar. Suatu malam, Raka dipanggil ke rumah Pak Yusuf yang sudah lama sakit. Di akhir hayatnya, Pak Yusuf berpesan, Teruskan semua ini, Roka, sebarkan kebaikan. Dan jangan pernah tinggalkan sholat duha. Di sanalah letak kekuatanmu. Raka menggenggam tangan pria tua itu, menahan air mata. Ia tahu, hidup ini bukan sekadar soal untung rugi dunia, tapi soal bekal pulang dan duha adalah salah satu pintu yang membukanya. Esok paginya, Raka kembali sujud di sajadah lusuh itu. Angin pagi menyapu wajahnya, dan hatinya berbisik, Terima kasih ya Allah, karena telah mengenalkan hamba pada keajaibanmu lewat sholat duha. hari-hari berlalu, dan usaha Raka tak hanya berkembang, tapi juga memberi manfaat luas bagi masyarakat sekitar. Ia membuka program sedekah rutin dari hasil toko, membagikan sembako gratis untuk janda tua dan anak yatim setiap pekan. Namun di balik semua itu, Raka tetap memulai harinya dengan hal yang sama, membentangkan sajadah dan menunaikan syalat duha. Suatu pagi, Dani datang membawa kabar. Mas Raka, ada ustadz dari pesantren pinggir kota yang ingin ketemu. Katanya beliau sering dengar tentang toko kita dari warga sekitar. Saat bertemu, ustadz itu tersenyum hangat. Saya ingin anak-anak santri belajar di sini. Bukan hanya soal berdagang, tapi soal adab dan kejujuran yang kalian amalkan. Raka terdiam. Hatinya bergetar. Ia tak pernah menyangka bahwa sebuah sujud di pagi hari bisa berbuah sebesar ini, menjadi wasilah pendidikan bagi generasi penerus. Ia membuka program magang untuk para santri. Setiap hari, sebelum mulai belajar berdagang, mereka syalat duha bersama di mushola kecil toko itu. Sajadah yang dulu hanya menjadi saksi air mata dan harapannya, kini menjadi tempat sujud para penuntut ilmu. Mushola kecil itu kini penuh dengan zikir dan doa dari anak-anak yang menghafal Al-Quran. Raka menatap mereka dengan mata basah. Jika aku tak sempat meninggalkan harta, semoga aku bisa tinggalkan warisan sujud ini yang kelak akan terus berbuah kebaikan. Dan pagi itu sekali lagi, ia bersujud. Namun kali ini bukan untuk meminta rezeki, tapi untuk bersyukur atas nikmat yang jauh lebih agung, hidayah. Usaha Raka kini sudah memiliki 3 cabang dan puluhan karyawan dari berbagai latar belakang. Namun, satu hal tak berubah. Mushola kecil di kantor pusat, tempat Raka rutin syalat duha sejak awal merintis. Pada suatu pagi, setelah syalat duha, Raka memanggil Dani dan beberapa karyawan senior. Aku ingin bangun rumah tahfidz. Ujarnya. Bukan hanya tempat menghafal Al-Quran, tapi juga tempat orang-orang belajar sujud dengan cinta. Dani terkayut. Mas, itu bukan proyek kecil. Raka tersenyum. Tapi kita sudah lihat sendiri bagaimana Allah memberi dari arah yang tak disangka. Syalat duha adalah saksi dari semua ini. Kita mulai saja, sisanya serahkan pada Allah. Tanah kosong di samping kantor utama mulai dibersihkan. Raka menyumbang sebagian besar keuntungannya, disusul oleh para pelanggan, karyawan, hingga masyarakat sekitar yang ikut antusias. Bahkan, seorang donatur anonim mengirim dana besar dengan pesan, Saya terinspirasi dari kejujuran dan doa pagi kalian. 3 bulan kemudian, rumah tahfidz itu berdiri. Sederhana, tapi hangat. Di sudutnya, ada satu ruangan kecil bertuliskan, sajadah pertama. Tempat mushola lama dipindahkan dan dijadikan ruang khusus syalat duha. Raka berdiri di depan bangunan itu sambil memandangi langit. Ya Allah, jika ini sajadah terakhirku, izinkan aku wafat dalam keadaan bersujud. Hatinya tak lagi meminta dunia. Ia hanya ingin wafat dalam keadaan seperti saat hidupnya berubah di atas sajadah, dalam sunyi, bersama cinta dan pengharapan pada Tuhannya. Rumah tahfidz yang dibangun Raka berkembang menjadi pusat ilmu dan kebaikan.
Anak-anak datang dari berbagai pelosok desa untuk belajar Al-Quran, akhlak, dan kebiasaan syalat duha yang diwariskan Raka. Namun suatu pagi, suasana berubah. Dani menemukan Raka terdiam lama di mushola kecil itu, di atas sajadahnya yang telah menua bersama waktu. Dani mendekat dengan pelan. Mas Raka? Raka membuka mata perlahan dan tersenyum. Dani, hari ini aku merasa sangat tenang. Entah kenapa, seperti ada bisikan halus dari langit. Ia lalu memimpin syalat duha bersama para santri. Suaranya lembut, tapi mantap. Sujudnya lama, khusyuk, penuh kepasrahan. Dan di sujud terakhir itulah, ruh Raka dipanggil pulang dengan damai. Tangis pecah di rumah Tafiz. Tapi semua tahu, Raka tak pergi dalam kesedihan. Ia pergi di waktu yang ia cintai, dalam keadaan yang ia dambakan bersujud pada Tuhannya. Namanya terus hidup, bukan lewat gedung atau toko, tapi lewat hati-hati yang ia sentuh. Lewat anak-anak yang belajar sujud dari teladannya. Lewat mushola kecil, yang kini diberi nama Lanjut Paji Raka. Di dinding rumah Tahfidz, tertulis sebuah kalimat. Jika kamu ingin hidupmu dijaga langit, maka jadikan sujud pagi sebagai kuncinya. Karena keajaiban terbesar adalah ketika Allah mengubah hatimu lewat sehelai sajadah yang basah oleh doa dan harap. Dan begitulah kisah seorang hamba biasa, yang hatinya digetarkan oleh syalat duha, hingga hidup dan wafatnya dipenuhi keberkahan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jika cerita ini menghibur.